Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ainun Madlia. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi 2019 kelas B. Saya di sini akan melakukan kegiatan pengajaran peer teaching dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Nah, saya akan menggunakan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, untuk itu selalu saksikan ya video peer teaching dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Pada lemes-lemes banget nih hari ini. Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Ya, kalau misalnya mau belajar, kita harus sarapan dulu ya. Oke, Ibu ulangi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, gitu dong. Kalau misalnya kaliannya semangat, Ibu juga semangat, belajarnya juga jadi Semangat. Iya, betul. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Kita harus jaga kesehatan ya. Kan sekarang cuaca sekarang itu lagi kadang panas, kadang juga hujan. Nah, kita harus senantiasa menjaga kesehatan gitu ya. Oke, di sini ada yang berhadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, iya bagus. Nah, berarti kelas 12 IPS 1 lengkap semua ya. Ya. Untuk memulai pelajaran kita harus berdoa dulu supaya belajar kita itu lancar ya. Siapa yang ketua kelasnya? Saya, Bu. Iya, nama kamu siapa? Tiwi, Bu. Tiwi. Ya, silakan Tiwi untuk memimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tiwi telah memimpin doa. Ya, terus sekarang kalian kalau misalnya mau belajar harus rapi dulu ya. Silakan untuk bajunya yang belum rapi dirapikan dulu. Terus kalau misalnya ada sampah-sampahnya di kolong mejanya diambil dulu ya, biar kita belajarnya nyaman dan juga enak. Udah, oke. Baik. Sekarang karena kita udah siap-siap juga, tadi juga kalian udah masuk semua gitu. Oke, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran. Nah, sebelumnya ini kan kita baru pertama kali ya, baru pertemuan pertama. Jadi Ibu mau ngasih kalian pemanasan dulu nih, biar kalian tuh nggak kaget gitu ya. Oke, nanti kita langsung ke PowerPoint aja ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya ada di PowerPoint. Oke, anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang wilayah dan juga tata ruang ya. Oke, untuk yang pertama di sini Ibu punya gambar nih. Bentar ya, Ibu slideshow dulu. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Yang pertama itu, apa yang kalian pikirkan tentang dua gambar ini ya? Jadi ungkapkan pendapat kalian tentang dua gambar ini. Nah, dari dua gambar ini nanti kalian bisa menyimpulkan pengertian dari apa itu wilayah. Sebelumnya di sini ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ariskin. Itu gambar yang pertama adalah gambar kota. Dia itu heterogen dan dinamis, di mana rata-rata sudah maju fasilitasnya. Sedangkan gambar yang kedua itu desa, sifatnya homogen dan rata-rata pekerjaannya sebagai petani, Bu. Iya, bagus sekali ya Ariskin jawabannya. Jadi benar kalau misalnya gambar yang pertama itu adalah kota dan yang kedua itu adalah desa. Nah, di sini ada yang lain yang mau mengungkapkan pendapatnya? Saya, Bu. Iya, Farah. Jadi gambar pertama itu menggambarkan sebuah kota. Kota itu biasanya wilayahnya sudah maju, Bu, dan rata-rata bermata pencaharian sebagai industri dan jasa, Bu. Kalau gambar kedua itu menggambarkan desa yang rata-rata mata pencahariannya sebagai petani, Bu. Iya, betul ya. Jadi kalau misalnya tadi yang sudah teman kita ungkapkan dari Farah dan juga dari Ariskin, betul bahwa gambar pertama itu adalah kota dan gambar kedua itu adalah desa. Ya, betul tadi kalau misalnya dari pendapatnya Farah dan Ariskin ya.
Nah, tadi kan pendapatnya Farah dan juga pendapatnya siapa? Ariskin. Oke. Dari dua pendapat ini tadi nomor satu Farah tadi jawabnya apa? Gambar apa? Menunjukkan Kota, Bu. Iya, kota. Terus yang kedua? Yang kedua gambar desa, Bu. Iya, gambar desa. Kalau Ariskin? Iya Bu, 1 kota 2 desa. 1 kota. Kalau nomor 2? Desa. Desa. Oke, tadi dari Farah dulu. Kalau misalnya kota apa tadi? Kalau kota wilayahnya sudah maju, Bu, dan mata pencahariannya di bidang industri dan jasa. Iya, berarti keywordsnya adalah maju, terus Bermata pencaharian di industri iya, dan jasa. industri dan jasa. Dan jasa gitu ya. Terus yang desanya Kalau yang desa rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, Bu. sebagai petani. Udah, itu aja. Iya, Bu. Ya, terus sekarang Ariskin, tadi nomor 1, kalau misalnya yang kota, Karakteristiknya heterogen Bu, iya heterogen. Terus dinamis, dinamis, terus fasilitasnya maju. sama maju. Terus yang ini, yang desanya Cenderung tertinggal Bu biasanya. biasanya tertinggal ya, tapi nggak semuanya desa itu tertinggal gitu ya. Nah, dari pendapat teman-teman kalian ini sudah bagus ya anak-anak. Jadi kalau misalnya Farah tadi kota dengan desa itu sama-sama memiliki perbedaan gitu ya, dari sifat fisiknya, terus juga dari karakteristik masyarakatnya, dari kemajuannya juga gitu ya. Jadi berarti kalian semuanya sudah paham belum nih pengertian dari dua gambar yang Ibu sajikan di PPT? Ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti semuanya udah ngerti ya. Kalau Prani udah ngerti belum nih? Sudah Bu. Sarah? Sudah Bu. Yang lainnya Saula sama Tiwi udah pada ngerti? Sudah. Alhamdulillah, berarti apa yang Ibu sudah sajikan kalian sudah paham berarti ya? Oke. Anak-anak, di sini kalian tentunya pernah kan ya berkunjung ke desa atau kota. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalau misalnya siapa di sini yang pernah berkunjung ke kota atau ke desa? Saya, Bu. Iya, silakan Sarah. Kalau saya kan tinggal di Jakarta ya Bu. Iya. Kalau di kota itu banyak permasalahan sosialnya seperti selam area, ketimpangan sosial, dan banjir Bu. Berarti bener tuh kata Sarah tadi, dia tinggalnya di Kota. daerah perkotaan. Berarti kalau misalnya daerah perkotaan itu apa karakteristiknya tadi yang udah dibilang sama Sarah? Selam area, Bu. Iya, terus Ketimpangan sosial. iya, ketimpangan sosialnya banyak ya. Contohnya kita lihat nih di samping kita ya. Itu banyak banget ketimpangan sosial yang terjadi di daerah perkotaan. Tadi Sarah rumahnya di Jakarta ya. Iya Bu. Sekarang tadi kan Sarah udah mencontohkan kan ya dari masyarakat yang tinggal di kota karena dia tinggalnya di Jakarta. Nah, sekarang siapa nih yang tinggal di desa? Saya, Bu. Iya, silakan Rizkin. Kalau di desa itu transportasinya agak sulit, Bu. Terus rata-rata mereka itu lingkungannya masih tradisional, Bu. Iya, betul. Bener ya tadi kalau misalnya di desa itu masih tradisional. Terus masih apa lagi? Fasilitasnya sulit. Iya, fasilitasnya juga sulit karena kalau misalnya di desa itu terkadang pemerintah itu melakukan pembangunannya kurang merata. Tapi nggak semua desa itu tertinggal. Jadi ada yang tertinggal, ada juga yang sudah maju gitu ya, anak-anak. Oke, tadi kan kita udah tahu nih Sarah tadi sama Ariskin itu kan kalau misalnya Sarah tadi tinggal di kota, kalau Ariskin itu tinggalnya di desa. Nah, sekarang kira-kira permasalahan itu kan pasti ada solusinya ya. Kira-kira nih solusi dari kalian sendiri berdasarkan pengalaman dari Sarah dengan Ariskin itu apa? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silakan Trani. Jadi menurut saya solusinya itu pemerintah harus membuat aturan tentang permukiman kumuh, terus juga melakukan pembersihan sungai, Bu. Ya, betul ya. Jadi betul kata Prani tadi, pemerintah itu harus melakukan penertiban ya di kawasan selam area atau pemukiman yang kumuh. Karena kan tadi permasalahan dari Sarah ya di dekat rumahnya, karena Sarah tinggal di Jakarta, tadi ada yang kawasan pemukiman kumuh. Ya, betul ya.
kalian berarti secara keseluruhan sudah paham mengenai bagaimana nih pengertian dari wilayah. Nah, setelah kita bahas tadi ya perbedaan dari desa dengan kota, jadi kita sekarang beralih ke materi intinya. Oke, sekarang kalian fokus ke PowerPoint ya, jangan ada yang bercanda juga gitu. Oke. Ibu punya kata-kata motivasi ya, lihat di layar PPT-nya. Jadi kalau misalnya kalian malas belajar nih sebelumnya, murid-murid 12 IPS 1 ada yang malas-malas gak nih belajarnya? Enggak, Bu. Siapa? Prani? Nggak boleh males ya. Salma juga nggak boleh males belajarnya ya. Iya, Bu. Jadi kita punya dua hal yang harus diingat ketika kita malas belajar. Yang pertama, apa yang sudah orang tua saya korbankan untuk saya. Dan yang kedua, itu apa yang telah saya berikan untuk orang tua saya. Kalau misalnya kalian ingat dua hal tersebut, pasti kalian akan rajin belajarnya. Farah, bakalan rajin gak nih belajarnya? Rajin Bu. Iya, bagus. Murid-murid ibu kelas 12 IPS 1 harus rajin-rajin ya. Nah, oke, di sini ada peta konsep ya sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian wilayah. Yang kedua ada apa? Dibaca? Jenis-jenis wilayah dan Iya, contohnya. jenis-jenis wilayah dan contohnya. Yang ketiga? Pengertian tata ruang dan wilayah. Iya, terus yang keempat? Kesimpulan. Nah, ada kesimpulan. Nah, terus lanjut kita ke pengertian wilayah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apa itu wilayah? Ayo, kalian pasti tadi kan udah nih, kita udah panjang lebar ya ngomongin tentang wilayah desa dengan kota. Jadi sekarang ibu nanya nih, apa itu wilayah? Saya, Bu. Iya, silakan Salwa. Menurut saya wilayah adalah tempat tinggal manusia di permukaan bumi. Ya, betul ya. Jadi wilayah itu tempat tinggal manusia yang ada di permukaan bumi. Siapa lagi nih yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya Bu. Ya, Rizkin silakan. Wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang terdapat hubungan biotik dan abiotik di dalamnya. Iya, betul ya. Jadi benar apa yang tadi dikatakan oleh Ariskin dengan Salwa. Jadi semuanya benar ya, pendapatnya nggak ada yang salah. Jadi wilayah itu adalah suatu lokasi atau tempat yang ditinggali oleh manusia yang ada di permukaan bumi. Jadi wilayah itu membentuk ruang. Berarti tadi pendapatnya Ariskin dengan pendapatnya Salwa benar. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ada peta. Kalau anak geografi itu harus akrab ya sama peta. Mental kalian ataupun pikiran kalian itu sudah terbentuk analisis keruangannya. Jadi ibu sengaja nih tampilin peta. Nah, peta itu ada pertanyaannya di atas. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat peta Indonesia? Dan apakah kaitannya dengan konsep wilayah? Nah, jadi kan kita tadi sudah dengar ya perwakilan dari teman-teman kita dari Ariskin dan Salwa kalau wilayah itu adalah sebuah tempat yang ditinggali oleh manusia. Nah, wilayah itu adalah sebuah tempat yang ditinggali oleh manusia ya. Jadi ini ada peta apa? Wilayah apa ini? Indonesia. Indonesia, betul. Ini ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan yang terakhir adalah Papua. Nah, ini merupakan salah satu wilayah negara apa Indonesia. ini? Indonesia, betul ya. Nah, jadi kaitannya gitu dengan konsep wilayah. Kalau misalnya Indonesia itu kan meliputi ruang ya yang ditinggali oleh manusia. Nah, jadi peta Indonesia ini atau wilayah Indonesia ini termasuk ke dalam konsep wilayah. Oke. Terus di sini ada pertanyaan lagi nih. Mengapa sih kita perlu mempelajari konsep wilayah? Penting Bu, Iya, kenapa tuh penting? karena itu kan tempat tinggal kita Bu. Jadi kita harus tahu tentang wilayah tempat tinggal kita. Ya betul, kalau misalnya kita nggak tahu nih kita tinggal di bumi, kita tinggal di suatu wilayah, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu tuh namanya apa gitu. Masa kita bilang nih, kayak contohnya di sini, di ruangan kelas IPS 1, ini merupakan wilayah kelas IPS 1. Kalau yang di sebelah itu kelas IPS 2. Kalau misalnya di sebelahnya lagi kelas IPS 3. Iya, IPS 3 gitu ya. Jadi ini tuh merupakan region kalian gitu ya, wilayah kekuasaan kalian sendiri, kelas 12 IPS 1 gitu ya anak-anak.
Oke, terus lanjut ke jenis-jenis wilayah. Jadi wilayah juga punya nih yang namanya jenis-jenis ya. Yang pertama itu ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Silakan Prani untuk dibaca. Iya Bu. 1. Ada wilayah formal, dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogen. Didasarkan juga pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi, serta ditandai oleh asosiasi bersifat fisik atau biotik. Ya, terus silakan yang kedua dibacakan Sarah. Wilayah fungsional dicirikan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan, ditandai dengan adanya arus kegiatan dan transportasi serta komunikasi. Iya, betul ya. Jadi kita punya dua nih, wilayah formal dengan wilayah fungsional. Oke. Nah, kalau misalnya ini ada dua nih, dihapus dulu ya. Oke, sekarang tadi kita yang udah dibacakan sama Sarah dan juga Prani bahwa ada wilayah formal dan juga wilayah fungsional, betul. Nah, kalau misalnya wilayah formal itu ciri-cirinya apa tadi, Prani? Homogen Bu. Iya, betul, homogen. Terus apa lagi? Asosiasinya bersifat fisik. Fisik. Dan biotik. Oke, udah itu aja. Sekarang Sarah tadi apa? Kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan Bu. Pusat kegiatan. Terus Ditandai dengan arus kegiatan transportasi dan komunikasi. transportasi dan komunikasi, betul. Oke, ada dua ya. Berarti ada yang kalau misalnya formal, homogen dengan fisik cirinya. Kalau misalnya fungsional itu pusat kegiatan dan juga transportasi dan komunikasi. Gitu ya. Nah, berarti kalian sudah bisa nih menemukan kesimpulan ya dari ciri-ciri formal dengan fungsional gitu. Oke, terus Ibu punya gambar lagi nih. Nah, oke, di sini ada gambar ya, contoh wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, dari siapa nih yang mau jawab mana wilayah formal dengan wilayah fungsional? Tadi kan udah ada tuh ciri-cirinya ya. Udah ada. Berarti sekarang siapa nih yang mau jawab? Saya Bu, Iya, Kamila silakan. foto pertama itu fungsional Bu. Iya, fungsional. Terus Foto kedua itu formal. kenapa tuh? Foto pertama fungsional, kedua formal. Karena foto pertama itu fungsional karena merupakan wilayah pusat kegiatan Bu. Iya, Dan terus kalau misalkan foto kedua formal karena kondisinya masih homogen. iya, betul. Kalau misalnya yang ini kita bisa lihat ya, ini tuh kota, ini desa. Nah, kalau misalnya yang kota itu dia pusat kegiatannya itu sudah heterogen dan juga dia itu bersifat komunikasi dengan transportasinya itu sudah lengkap gitu kan, sudah baik gitu. Nah, kalau misalnya yang itu yang formal ya, gambar yang kedua itu dia itu biasanya ditandai dengan fisik ya. Ini kan di sini ada pegunungan gitu kan. Pasti kalian pernah nih ke daerah-daerah pegunungan ya kan? Pernah kan ke Gunung Salak waktu kelas 11? Pernah Bu. Ya, berarti kalian sudah bisa dong ya mengklasifikasikan atau kategorikan dari formal dengan fungsional gitu. Nah, oke. Sekarang di sini ada lanjut ya ke tata ruang wilayah. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Ibu nanya melulu gitu ya, nggak apa-apa. Biar kalian juga paham gitu ya. Nah, yang pertama itu ada apa itu tata ruang dan kenapa sih kita itu perlu mempelajari tata ruang? Tata ruang dulu deh, apa itu tata ruang? Agar ada yang bisa jawab? Oke, kalau misalnya nggak tahu, kalian gini, Ibu kasih ilustrasi ya. Nah, jadi gini, misalkan di kelas ini, di kelas berapa? 12 IPS 1 ya. Ini misalnya meja ditaruh di sini, terus juga laptop ditaruh di situ, terus juga ada kursi ditaruh di sini, papan tulis ditaruh di sini. Nah, itu merupakan tata ruang. Jadi tata ruang itu apa? Letak ya Bu. Iya, betul. Siapa namanya? Prani. Betul, tata ruang itu letak ya. Kenapa disebut letak? Karena ruangnya itu ditata. Ini meja taruh sini, kursi taruh sini, terus juga laptop taruh di situ gitu ya. Jadi berdasarkan penataan ruang yang rapi gitu ya. Harus sesuai nih penataan ruang yang ada di sebuah wilayah atau di suatu wilayah gitu ya.
Nah, di sini Ibu punya gambar lagi. Tata ruang. Ini ada tata ruang wilayah di kota Jakarta, yang di sebelah, yang satunya itu tata ruang wilayah di kota Barcelona, Spanyol. Coba kalian bedakan. Kalau di Jakarta itu ruangnya gimana tuh penataan ruangnya? Nggak bagus. Kurang berantakan. Iya, berantakan. Kalau misalnya di sebelahnya tuh, gambar sebelahnya. rapi. Iya, tersusun rapi gitu ya. Jadi kita bisa membedakan. Berarti Jakarta itu penataan ruangnya itu nggak rapi dong. Iya, Bu. Iya, kalau misalnya di di Barcelona atau Spanyol rapi nggak? Rapi, Bu. Rapi, betul. Itu dukungan dari siapa? Pemerintah, Bu. Iya, dari pemerintah gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan tuh tata ruang yang rapi dan yang kurang rapi gitu ya. Jadi Jakarta ini bukan nggak rapi tapi kurang saja gitu ya. Oke, di sini. Ini sebelum ke kesimpulan, Ibu punya media pembelajaran ya. Jadi biar kalian itu lebih memahami lagi apa pembelajaran yang telah kalian dapatkan hari ini gitu ya. Sebentar ya, Ibu ambil dulu media pembelajarannya. Ya, pembelajarannya biar kalian pahami. Jadi dibagi sesuai sama duduknya aja ya. Kan kita sekarang lagi belajar tata ruang, jadi udah begini aja duduknya ya. Ada tiga ya. Jadi kalian terbagi menjadi dua kelompok, maaf ya, salah. Nah, ini oke, 3 ya. Ibu kasih waktu 5 menit, itu ada 8 soal gitu ya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Diskusinya udah pada selesai belum nih? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau misalnya udah selesai, Ibu mau tanya dulu nih sama kelompok 1. Jawaban nomor 2 sama nomor 1 itu apa tuh kira-kira? Nomor 1 wilayah. Bacain dulu soalnya. Siapa namanya? Sarah. Silakan Sarah. Ruang dari permukaan bumi yang memiliki atau karakteristik tersendiri yang membedakan dengan sekitarnya disebut wilayah, Bu. Iya, Sarah, gantian temannya yang lain. Nomor 2 ya, Bu. Suatu wilayah yang dicirikan memiliki keseragaman atau homogenitas disebut wilayah formal. Iya, wilayah formal. Sekarang kelompok 2 yang mau jawab siapa? 2 nomor aja ya. Ya, saya Bu. Iya, silakan. Nomor 3 ya Bu. Suatu wilayah yang memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan dan ditandai dengan adanya arus kegiatan dan transportasi dan komunikasi disebut wilayah fungsional. Iya, terus temennya yang lain? Nomor 4 Bu. Daerah hutan merupakan perwilayahan formal berdasarkan pada jenis vegetasi. Menurut Anda, manakah contoh dari hutan yang termasuk ke dalam konsep wilayah formal? Jawabannya hutan lindung, Bu. Iya, betul, hutan lindung. Jadi kalian berarti sudah paham ya secara keseluruhan. Ibu juga sudah memberikan kalian media pembelajarannya itu adalah Scramble ya. Di atas itu kan ada tuh judulnya ya. Oke, berarti kalian sudah paham nih berarti. Nah, lanjut di slide berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini terakhir karena jamnya juga sudah mau habis ya. Ibu harus ngajar lagi di kelas 12 IPS 2 gitu. Oke, sekarang apa yang kamu dapatkan hari ini? Itu berupa kesimpulan. Ayo, siapa yang mau nyampein kesimpulan? Iya, silakan Ariskin. Kita hari ini sudah mempelajari tentang wilayah, yaitu wilayah adalah ruang dari permukaan bumi yang memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan sekitarnya. Terus wilayah ada wilayah desa dan perkotaan. Terus wilayah juga ada wilayah formal dan fungsional itu, Bu. Iya, betul ya. Jadi kita tadi udah mempelajari apa itu wilayah, terus juga jenis-jenis dari wilayah, tata ruang juga kita udah mempelajari. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini berkah ya untuk kalian. Lupa belajar ya untuk anak-anak kelas 12 IPS 1. Kalian kan bentar lagi mau ngadepin ujian ya. Ya gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari Ibu gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Nah, nanti kalau misalnya untuk tugasnya itu kan baru dijawab 2 soal ya. 4 soal maaf ya. Nanti kalau yang seterusnya itu nanti dijawab di pertemuan berikutnya gitu ya. Nanti juga Ibu mau kalian coba sekarang tulis di buku catatannya. Sekarang ada tugas dari Ibu. Yang pertama itu 1 doang kok soalnya. Bagaimana cara kalian
untuk mengatasi permasalahan tata ruang di wilayah kalian sendiri? Udah? Udah, Bu. Udah, oke. Satu aja ya soalnya, nanti minggu berikutnya Ibu tanyakan lagi ya. Ibu harus ngajar lagi nih di kelas 12 IPS 2 gitu ya. Terima kasih ya anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.